Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Monika Selviana dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Saya di sini akan memaparkan suatu kasus yang berjudul "Ketika Ilmu Bertemu dengan Iman". Itulah yang terjadi di sebuah desa kecil yang religius. Seorang dokter muda datang menghadapi tantangan yang tidak diajarkan di bangku kuliah, yaitu suatu penolakan. Bukan penolakan karena ketidaktahuan, melainkan karena keyakinan. Banyak pasien menolak pengobatan modern, termasuk vaksinisasi dan terapi medis, karena dianggap bertentangan dengan iman mereka. Salah satu pasien bahkan menyatakan lebih milih berdoa dan pengobatan tradisional dibandingkan terapi dari dokter yang modern. Dalam pandangannya, menyembuhkan dengan sains berarti meragukan kuasa Tuhan. Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di desa terpencil. Di berbagai belahan dunia, bahkan saat pandemi, banyak orang yang menolak vaksinisasi dengan alasan keyakinan. Kita menyaksikan bagaimana sains tidak cukup bila tidak dibarengi pendekatan sosial dan budaya. Di Nigeria misalnya, beberapa komunitas menolak vaksin polio karena rumor bahwa vaksin tersebut bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut. Disinilah pentingnya pendekatan filosofis dan etis untuk membangun jembatan. Kasus ini menjadi ruang refleksi bagi kita semua. Bagaimana filsafatmu menjawab persoalan seperti ini? Dari sudut pandang epistemologi, keduanya, dokter dan juga pasien, berangkat dari dua sumber yang berbeda. Ilmu kedokteran terdiri atas dasar observasi, eksperimen, dan sains dan empiris, sementara kepercayaan agama berdasarkan pada wahyu, pengalaman spiritual, dan juga tradisi. Karl Popper menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan berkembang bukan dari pembenaran, tetapi dari falsifikasi. Artinya, kebenaran dalam sains bersifat sementara dan selalu terbuka untuk dikaji dan diulang. Ini memberi ruang bagi kerendahan hati dalam menyampaikan kebenaran ilmiah kepada masyarakat. Tidak ada yang salah, tapi bagaimana kita bisa berdialog antara dua dunia yang tampak bertolak belakang ini? Antologi yang mengajak kita untuk bertanya, apa itu penyakit, apa itu kesembuhan, dan apa itu perubahan biologis di dalam tubuh, atau juga ketenangan batin dan keyakinan akan penyembuhan ilahi. Mungkin bagi sebagian orang, antibiotik itu menyembuhkan, tapi bagi yang lain, harapan dan doa adalah obat yang terbaik. Kedua perspektif ini berakar dari pemahaman yang berbeda tentang realitas. Disinilah peran aksiologi dalam filsafat ilmu menjadi sangat penting. Sang dokter tidak bisa memaksa pasien menerima pengobatan. Ia harus mengedepankan etika, mendengarkan, menghargai, dan membangun kepercayaan. Ilmu harus punya tanggung jawab sosial, karena ilmu yang besar dan ilmu yang benar tanpa empati bisa melukai. Tetapi empati tanpa pengetahuan bisa menyesatkan. Sebagian masyarakat yang hidup di tengah pluralisme, kita harus menyadari bahwa kebenaran itu seringkali menjadi banyak wajah. Kita tidak bisa memaksa satu bentuk kebenaran tanpa mendengarkan yang lain. Filsafat ilmu mengajak kita untuk mendekati perbedaan, bukan dengan argumen keras, tetapi dengan pemahaman mendalam. Dan mungkin itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh dunia hari ini. Kasus ini bukan hanya soal medis atau agama, ini soal kemanusiaan, soal bagaimana ilmu pengetahuan bisa berjalan bersama dengan iman, bukan saling menjatuhkan. Filsafat ilmu mengajak kita untuk tidak fanatik pada suatu sumber kebenaran, tetapi membuka ruang dialog, empati, dan pengertian. Karena pada akhirnya, pengetahuan yang paling luhur adalah yang mampu menjembatani, bukan yang memisahkan. Jadi, filsafat ilmu dapat membantu menjembatani perbedaan antara praktik medis dan juga keyakinan agama dengan cara memahami bahwa setiap pihak memiliki sumber pengetahuan yang sah dan perlu dihargai. Lalu, membuka ruang dialog, membangun jembatan pengertian, dan tidak saling menegasikan. Sedangkan peran etika dalam pengambilan keputusan ini adalah dengan memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan secara manusiawi, penuh empati, menghargai keyakinan pasien, dan tetap bertanggung jawab secara sosial sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin kita bukan dokter,
tapi kita semua sedang dihadapkan pada tantangan yang sama. Bagaimana menyampaikan kebenaran tanpa menyakiti keyakinan orang lain. Mari jadikan filsafat ilmu bukan sekedar ilmu, tapi menjadi lensa hidup, agar ilmu yang kita pelajari bisa menyentuh bukan hanya mengukur. Ilmu memberi jawaban, iman memberi harapan, keduanya butuh ruang yang sama. Saya Anggun Monika Salviana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.